Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Kita masih membaca ayat-ayat seputar kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Al-Khidir. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Ay iqtala al-Khidir minha lawhan wa kana lahu maqsudun fi dhalik sayubayyinuhu. Falam yasbir Musa alaihi salam li anna dhahirahu annahu munkar li annahu aibun lis-safinah wa sababun li gharqi ahdiha. Wa li hadza qala Musa akhartaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra ay aziman syani'an wa hadha min adami sabrihi alaihi salam. Faqala lahul Khidir alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra ay fawaqa'a kama akhbartuka wa kana hadha min Musa nisyanan. Nabi Musa dan Khidir kemudian melanjutkan perjalanan sampai ketika mereka naik di sebuah perahu. Khidir melubangi perahu itu, yakni Khidir mencongkel salah satu papan perahu itu. Khidir memiliki tujuan tertentu melakukan hal tersebut yang akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Namun Nabi Musa alaihissalam tidak sabar, karena secara zahir perbuatan itu munkar, karena merusak kapal dan bisa menjadi sebab penumpangnya tenggelam. Oleh sebab inilah Nabi Musa berkata, mengapa engkau lubangi kapal ini atau perahu ini yang menyebabkan penumpangnya tenggelam? Sungguh engkau telah melakukan kemungkaran, yakni kemungkaran yang sangat besar. Ini adalah bentuk ketidaksabaran Nabi Musa alaihissalam. Maka Khidir berkata kepada beliau, bukankah aku telah berkata engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Artinya terbukti sebagaimana yang telah aku kabarkan kepadamu, engkau tidak sabar. Dan ini
Nabi Musa lupa dengan syaratnya. Maka Nabi Musa pun berkata, faqal la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Ay la tu'sir alayya al-amra wasmah li fa inna dhalika waqa'a ala wajhin nisyan fala tu'akhidni fi awwali marrah. Fajama'a bainal iqrari bihi wal udri minhu wa annahu ma yanbaghi laka ayyuhal khidir as-siddah ala sahibika fa samaha anhu al-khidir. Janganlah engkau menghukum saya karena saya lupa, dan janganlah engkau mempersulit urusan saya. Yakni janganlah engkau mempersulit urusan saya. Berilah toleran untuk saya. Karena hal itu terjadi karena saya lupa. Maka jangan menghukum saya pada pelanggaran pertama ini. Nabi Musa menggabungkan antara mengakui kesalahan dan minta udzur. Dan Nabi Musa berharap kepada Nabi Khidir untuk tidak bersikap keras kepadanya, sambil berkata, tidak pantas bagimu wahai Khidir untuk bersikap keras terhadap temanmu ini. Maka Nabi Khidir pun memberi toleran kepada Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa lupa tata tertib. Ya. Barakofikum. Di tempat manusia itu apa? Lupa. Nah, sudah dibacakan tata tertibnya, lupa, dilanggar, ya. Nah, untuk pelanggaran pertama dimaafkan sama Khidir. Baik. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman ay saghiran faqatalahu al-Khidir fastadda bi Musa al-ghadab wa akhadathu al-hamiyatu ad-diniyah hina qatala ghulaman saghiran lam yadnub qala aqtalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra wa ayyu nukrin mithlu qatl as-saghir alladhi laysa alayhi dhanbun wa lam yaqtul ahadan wa kanat al-ula min Musa nisyanan wa hadhi ghairu nisyan walakin adam sabri. Faqala lahu al-Khidir mu'atiban wa mudakkiran alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan sampai akhirnya berjumpa dengan anak kecil. Maka Khidir membunuh anak itu. Musa pun sangat marah. Kepekaan agama Nabi Musa muncul ketika Khidir membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Nabi Musa berkata, kenapa engkau membunuh jiwa yang masih suci? Yang tidak berdosa. Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Tidak ada kemungkaran
seperti membunuh anak kecil yang tidak berdosa, dalam keadaan anak itu tidak pernah membunuh siapapun. Pelanggaran pertama dari Nabi Musa karena lupa. Tapi pelanggaran yang kedua ini tidak lupa, tapi tidak sabar. Maka Khidir pun menegur dan mengingatkan Nabi Musa, bukankah aku berkata kepadamu, sungguh engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Baik. Jadi, kalau yang pertama alasannya lupa, toleran, ya. Kok ngelanggar lagi? Berarti ini nggak sabar. Mentaati apa ini? Tata tertib. Barakofikum. Sudah tahu, tapi nggak sabar, ya. Nah, dilanggar. Barakofikum. Faqala lahu Musa, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ai fa anta ma'durun bidzalik wa bitarki suhbati. Qad balagta min ladunni udra. Ai a'darta minni walam tuqassir. Maka Nabi Musa pun kemudian membuat surat pernyataan atau bikin pernyataan, ya, untuk berjanji tidak melanggar lagi. Kalau setelah ini aku masih bertanya lagi kepadamu, ini ba'da hadil marrah, maka engkau berhak melarang aku menemanimu. Engkau memiliki udzur untuk menolak aku menemanimu. Sungguh engkau telah mencapai batas maksimal pemberian udzur kepadaku. Engkau telah memberi aku udzur dan engkau tidaklah terlalu ketat, ya. Nah, sudah banyak udzur diberikan. Setelah ini kalau aku melanggar, aku siap dikeluarkan. Ini pernyataan Nabi Musa. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha ay istadafahum falam yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha ay qad 'aba wastahdama faqamahu al-Khidir ay banahu wa 'adahu jadidan. Faqala lahu Musa, law syi'ta latakhadta 'alayhi ajra. Ay ahlu hadhihi al-qaryah lam yudayyifuna ma wujubi dhalika 'alayhim wa anta tabnihi min duni ujrah wa anta taqdiru 'alayha. Fahina idin lam yafi Musa alaihissalam bima qala wasta'dar al-Khidir minhu faqala lahu hadha firaqu baini wa bainik fa innaka syaratta dhalika ala nafsik falam yabqa al-an udrun wala mawdi'un lis-suhbah. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan sampai tiba di sebuah desa. Mereka bertamu kepada penduduknya, tapi mereka tidak menerima tamu. Kemudian mereka mendapati di desa itu tembok yang hampir roboh, yakni rusak dan hampir roboh.
Maka Khidir pun membangun kembali tembok itu, yakni membangunnya dan mengembalikannya seperti baru. Maka Nabi Musa berkata kepada Khidir, kalau engkau mau, engkau bisa minta upah dari usahamu ini. Penduduk desa ini tidak menerima kita sebagai tamu, padahal itu kewajiban bagi mereka. Tapi engkau malah membangunkan tembok milik penduduk tanpa diberi upah, padahal engkau mampu minta upah. Maka ketika itulah Nabi Musa dianggap tidak bisa memenuhi persyaratan yang diucapkan. Maka Khidir minta maaf kepada Nabi Musa untuk tidak bisa menerima lagi sebagai muridnya. Khidir berkata kepada Musa, ini adalah saat perpisahan antara saya dan Anda. Engkau telah menyepakati persyaratan untuk dirimu sendiri. Saat ini sudah tidak tersisa lagi udzur bagimu. Tidak ada lagi tempat bagimu untuk menyertai aku. Barakallahu. Jadi kalau sudah bikin pernyataan, siap dikeluarkan jika melanggar lagi. Kok melanggar, ya sudah berarti dia telah siap untuk keluar. Gak boleh protes, gak boleh kemudian marah-marah, gak boleh kemudian menjelek-jelekan peraturan, nyala-nyalakan yang lain. Salahkan diri Anda sendiri, karena Anda tidak bisa memenuhi tata tertib yang ada. Dan Anda telah membuat pernyataan, jika melanggar lagi siap untuk dikeluarkan. Begitulah dalam menuntut ilmu, ya. Ada apa ini? Tata tertibnya, ada peraturan-peraturannya. Semuanya untuk kebaikan bersama. Dan peraturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Kalau dilanggar ada konsekuensinya. Pertama, peringatan. Yang kedua, minta untuk bikin pernyataan. Yang ketiga, sudah keluarkan. Gitu. Padahal cuma apa? Satu pelanggaran, ya. Jangan tanya apapun yang terjadi sampai saya sendiri yang menjelaskan kepadamu. Setuju? Siap. Jadi melakukan pelanggaran yang sama sampai 3 kali. Padahal cuma 1 kasus, ya. Nah, bagaimana kalau 5 kasus? Nah, 10 kasus? Nah, ya memang sudah semestinya, ya, untuk dipulangkan, barakallahu, dirumahkan. Nah, supaya tidak berkasus. Biar dielus-elus sama orang tuanya dulu sampai adem, baru kemudian dicarikan tempat yang cocok lagi, gitu, ya. Nah, harus saling menghormati antara santri, wali santri, dan guru atau pengurus. Saling menghargai peraturan yang ada. Demikianlah adab dalam menuntut ilmu. Seperti itu, ya. Nah, padahal Nabi Musa ini lebih utama daripada Khidir. Nabi Musa sejauh-jauh menuntut ilmunya sampai mengarungi lautan. Tapi karena seperti itu resikonya,
beliau siap menerima. Nah, barakallahu fikum. Saunabbiuka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Ay sa'ukhbiruka bima angkarta alayya wa unabbiuka bima li fi dalika minal ma'arib wa ma yu'awilu ilaihi al-amru. Aku akan menyampaikan kepadamu penjelasan perkara yang engkau tidak mampu sabar. Aku akan menghabarkan kepadamu perkara-perkara yang engkau ingkari. Akan menceritakan kepadamu hal-hal yang perlu dijelaskan. Amma safinah allati kharaqtuha fakanat limasakin ya'maluna fil bahri yaktabi dzalika ariqah alaihim wa rafa bihim faradtu an aibaha wa kana warahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba ay kana mururuhum ala dzalika al maliku dhalim fa kullu safinatin salihatin tamurru alaihi ma fiha aib ghasabaha wa akhadhaha zulman fa aradtu an uhriqaha liyakuna fiha aib fa taslama min dzalika dhalim. Adapun kasus perahu yang aku lobangi dengan mencongkel papan perahu itu, maka perahu ini adalah milik fakir miskin yang biasa bekerja di laut. Aku melakukan hal itu karena kasihan kepada mereka. Aku ingin membuat perahu itu cacat. Karena di belakang mereka ada raja yang akan merampas dengan paksa setiap perahu yang masih bagus. Yakni jalur yang mereka lalui akan dipantau oleh raja yang zalim. Setiap perahu yang masih bagus yang melintas, yang tidak ada cacatnya, maka diambil dengan paksa dan zalim. Maka aku ingin melubangi perahu itu supaya ada cacatnya, sehingga bisa selamat dari raja yang zalim tadi. Nah, jadi kalau cacat tidak diambil, ya. Nah, tapi kalau masih bagus dirampas. Padahal perahunya itu milik fakir miskin yang biasa bekerja di lautan. Jadi dengan merusak sedikit perahu itu bisa menyelamatkan perahu itu secara apa ini? Total, ya. Nah, barakallahu fikum. Wa ammal ghulamu alladhi qataltuhu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra wa kana dhalika al-ghulam qad fuddira alayhi annahu law balagha la arhaqa abawaihi tughyana wa kufra ay lahamalahuma ala tuhjan wal kufri imma li ajli mahabbatihima iyyahu aw lil hajati ilaihi aw yakhudduhuma ala zalik ay faqataltuhu litilai ala zalik salamatan di dini abawahi al mu'minain
Wa ayyu fa'idatin a'dham min hadhil fa'idah al-jalilah. Wa in kana fihi isa'atun ilaihima wa qata'a li dzurriyyatihima fa inna Allah ta'ala sayu'tihima min ad-dzurriyyah ma huwa khairu minhu. Wa li hadza qala fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Ay waladan solihan zakiyan wasilan birahmih. Fa innal ghulama alladhi qatala atau qutila law balagha la'aqahuma ashaddal uquq bi hamlihima alal kufri wa tughyan. Adapun kasus anak kecil yang aku bunuh, maka ketahuilah bahwa kedua orang tuanya itu mukmin. Kami khawatir anak tadi bisa menyebabkan kedua orang tuanya melakukan kezaliman dan kekufuran. Anak tadi telah ditakdirkan seandainya hidup sampai usia balik akan menyebabkan kedua orang tuanya menjadi zalim dan kufur, yakni mendorong kedua orang tuanya untuk berbuat zalim dan kufur. Bisa jadi karena kedua orang tuanya sangat mencintainya, atau karena sangat butuh kepadanya, atau anaknya yang menekan kedua orang tuanya melakukan tindakan itu. Maka aku bunuh anak itu karena aku tahu ilmu tentang masalah itu, demi menyelamatkan agama kedua orang tuanya yang beriman. Maka adakah faedah yang lebih besar daripada faedah yang mulia ini? Walaupun tindakanku membuat susah orang tuanya, memutus keturunannya, tapi sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan kedua orang tua itu keturunan yang lain yang lebih baik. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, kami ingin mengganti, kami ingin agar Rabb kami mengganti dengan yang lebih baik, yang lebih bersih hatinya, dan lebih bisa menyambung satu rahmi. Yakni mengganti dengan anak yang solih, yang bersih jiwanya, yang suka menyambung satu rahminya. Karena anak yang dibunuh tadi, kalau dibiarkan hidup sampai balik, pasti akan durhaka kepada kedua orang tuanya dengan kedurhakaan yang sangat besar, karena menyebabkan kedua orang tuanya melakukan kekufuran dan kezaliman. Nah, jadi anak yang dibunuh sama Khidir itu masih belum balik. Ya, jadi kalau mati ya masih suci dari dosa. Sengaja dibunuh karena menurut ilmu yang didapat oleh Khidir dari Allah Subhanahu wa taala, ini anak kalau sampai balik masih hidup, orang tuanya sangat sayang kepadanya, anak ini bisa menyebabkan kedua orang tuanya kafir. Ya. Maka dibunuh saja sejak kecil biar orang tuanya selamat agamanya. Kemudian Allah mengganti dengan anak yang lebih baik. Barakallahu. Ini termasuk tindakan yang terpuji, walaupun ada yang harus dikorbankan. Jadi anaknya selamat dari dosa karena mati belum balik, ya kan? Kedua orang tuanya selamat agamanya karena anaknya tidak sampai memaksanya untuk berbuat kekufuran. Ada anak bisa maksa orang tua, ada, karena sangat cintanya orang tua kepada anak. Semua yang diinginkan anak dituruti, ya, bahkan ikut
agama anaknya. Karena sangat cinta. Cinta itu menyebabkan hati buta, ya. Nah, barakallahu. Kalau cinta sama anak melampaui batas, kalau anaknya baik, alhamdulillah, ya kan. Kalau anaknya jelek, ya sudah, ya, terbawa orang tuanya. Nah, ini kasusnya seperti itu. Anaknya dibunuh sebelum balik, berarti masih suci dari dosa. Orang tuanya selamat keimanan dan agamanya, karena anaknya tidak sampai bisa apa ini mengajaknya untuk berbuat zalim dan kafir. Nah, wa ammal jidaru alladhi aqamtuhu fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah ay haluhuma taqtadi ra'fa bihima wa rahmatuhuma liqaunihima saghiraini adima abahuma wa hafidahuma Allahu aidan bisalahi walidihima fa'arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastahrija kanzahuma ay falihada hadamtul jidar wastahrajtu ma tahtahu min kanzihima wa adattuhu majhanan rahmatan min rabbik ay hada alladhi fa'altuhu rahmatan min Allah ataha Allahu abdahu al-Khidir. Naam. Adapun kasus dinding yang aku tegakkan kembali, maka itu adalah milik dua anak yatim di kota ini. Di bawah dinding itu ada harta simpanan warisan untuk dua anak yatim tadi. Karena dulu kedua orang tuanya soleh atau bapaknya soleh, ya. Yani keadaan mereka menyebabkan saya sangat kasihan dan sayang karena mereka masih kecil sudah kehilangan bapak. Maka Allah menjaga mereka dengan sebab kesolihan bapak mereka. Dan Rabbmu menginginkan kedua anak ini hidup sampai dewasa, kemudian bisa mengeluarkan simpanan warisannya tadi. Oleh sebab itulah aku hancurkan tembok itu, kemudian aku keluarkan harta simpanannya, kemudian aku kembali membangun tembok itu dengan cuma-cuma, gratis, tidak minta bayar. Ini semua adalah rahmat dari Rabbmu. Apa yang aku lakukan adalah rahmat dari Allah. Allah Ta'ala memberikan rahmat itu kepada hambanya yang bernama Khidir. Wa ma fa'altuhu an amri ay ataitu syai'an min qabli nafsi atau min qibali nafsi wa mujarradi iradati wa inna dzalika min rahmatillah wa amrihi dzalika alladhi fassartuhu laka ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Semua ini tidak aku lakukan berdasarkan kemauanku, yakni aku tidak melakukan berdasarkan hawa nafsuku atau sekedar keinginanku. Semua itu aku lakukan karena rahmat Allah dan perintah Allah. Itulah yang bisa aku jelaskan kepadamu tentang penjelasan perkara yang engkau tidak mampu sabar atasnya. Nah, jadi ini termasuk yang harus diketahui
guru harus menjelaskan. Nah, maksud-maksud yang terkait dengan peraturan-peraturan. Kenapa kok seperti ini, seperti itu ya? Nah, supaya tidak salah paham. Kenapa kok dibuat peraturan seperti ini dan lain-lain ya? Ini perlu penjelasan, keterangan ya. Makanya kalau masuk pertama kali di sini dibacakan tata tertib, dijelaskan ya sampai berjam-jam ya. Nah, habis itu ya mungkin sebagian lupa, habis lupa nggak sabar, habis nggak sabar out. Ya namanya juga manusia ya. Nah, barakallahu wallahu taala a'lam bissawab. Nah, adapun selanjutnya insyaallah tentang faidah kisah dari ayat-ayat terkait dengan kisah Nabi Musa dan Khidir ya. Nanti akan kita baca satu-satu insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.